yaitu yang mulia Buya Yahya. Ya, Buya Yahya, setelah Buya Yahya kita akan dengarkan paparan dari sisi hukumnya, yaitu Bapak Refli Harun yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Mari kita dengarkan dulu beberapa saat, ya. Mohon izinkan waktu dari dari Buya Yahya yang saya hormati. Tafadhal Buya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ar-Ra'ufir Rahim. Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, ini para pejuangnya Rasulullah, perindu-perindu ridha Allah dan pejuang bangsa dan negeri ini. Wabil khusus yang sangat kami cintai Habibana Rizik dan para habaib, para ulama dan semua yang bergabung dalam perkumpulan yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami atau kita semua sudah mendengar paparan dari Habibana Rizik yang Masya Allah, dan mohon baik yang bersama atau sejalan atau yang berbeda sekalipun didengar seutuhnya dari awal hingga akhir, supaya bisa menyimpulkan bahwasanya apa sih yang diinginkan oleh Habibana Rizik dan juga para pendukung-pendukung beliau tentang revolusi akhlak, supaya tidak salah di dalam kita menyikapi sebuah gerakan atau sebuah perjuangan. Kemudian setelah itu, mari kita semuanya tata hati kita, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mulai dari yang berada di dalam perkumpulan ini, karena Nabi pernah menyebutkan awalun nasi yuqda bihi yaumal qiyamati, orang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, bahkan dalam riwayat dimasukkan ke neraka, adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah, akan tetapi ternyata niatnya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua tata hati kita. Semoga Allah berikan kepada kita kelurusan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari dakwah kita semuanya ternyata sia-sia. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah mari kita bangun husnudzon. Imam Haddad menyinggung kalimat sederhana. Kalau ada orang sholat jangan disuudzoni deh. Kalau orang ingin melakukan sebuah kebaikan atau melakukan kebaikan, jangan prasangka buruk. Maka kami ingin semua yang menyaksikan acara ini, khususnya yang berada di luar kelompok atau perkumpulan ini, ormas apapun, bahkan agama apapun, jangan memandang sebuah pergerakan yang mengatasnamakan kebaikan atau menuju kepada kebaikan dengan prasangka buruk. Itu karena keburukan kita. Kalau orang ingin melakukan kebaikan, ayo kita dukung. Nah, ini ibaratnya begini, kalau di sebuah pohon, anggap saja negara ini adalah sebuah pohon, kemudian ada benalu-benalu yang harus kita pangkas. Kemudian ada orang yang dengan semangatnya untuk memangkas benalu tersebut. Tentunya kita yang sangat membanggakan pohon tersebut, kita akan senang dengan adanya orang yang ingin memangkas benalu tersebut, apalagi dengan sukarela mereka. Nah, ini artinya jangan membiasakan kita itu jika ada orang mengajak kepada kebaikan lalu kita punya prasangka buruk. Hati-hati, siapapun. Ini bukan sekadar kepada perkumpulan ini, bahkan di perkumpulan apapun, kalau memang itu kebenaran yang sesungguhnya, hendaknya kita bersemangat untuk mendukungnya. Karena kita rindu kebaikan. Dari siapapun datangnya, oke. Karena kebaikan itu kalau dihadirkan akan bermanfaat untuk siapapun. Bukan sekedar untuk kaum muslimin, siapapun yang berada di bumi ini, di negeri ini, akan merasakan kebaikan tersebut. Maka membiasakan kita untuk bisa berprasangka baik atau tidak berprasangka buruk kepada orang yang ingin melakukan kebaikan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita ini. Nah, ini. Nah, kemudian di saat ada orang yang memangkas benalu tersebut, ini sebuah perjuangan yang Masya Allah bersemangat, termasuk revolusi akhlak yang kita dengar tadi dari Habibana Rizik. Revolusi akhlak, siapa yang tidak senang dengan akhlak yang baik? Anda yang di luar Islam, kalau sudah akhlak baik, Anda tidak akan dibohongi oleh orang Islam. Karena orang Islam berakhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik ini diterapkan, maka tidak ada yang tertipu di antara kita, tidak ada penindasan di antara kita. Sebetulnya ini dirindukan oleh semua makhluk, manusia, suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Karena yang namanya akhlak itu kesepakatan akhlak. Semua orang merindukan kebaikan di dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi sudah sangat tepat yang disuarakan, bahkan tadi dengan tegas Habibana Rizik menjelaskan ini bukan berdarah. Maka di sana ada isu yang mencoba mencoreng sebuah perjuangan, seolah ditampakkan sebagai sebuah pertumpahan darah.
Ini juga fitnah yang dihembuskan, dan ini juga muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini akan mencoreng perjalanan kemuliaan ini. Maka harus waspada semuanya. Baik, insyaallah. Kita harus waspada. Tidak berprasangka buruk ini. Kemudian juga, nah di saatnya ini baru kita masuk, maka siapapun ormas manapun, tolonglah. Ormas apapun, kita sudah capek dengan diadu domba. Memang orang hebat tidak bisa diadu domba, maka kita jangan bisa diadu domba. Iya. Sehingga Orang tadi hebat Habibana Rizik bisa sudah diadu membuka domba. bahasanya, kita buka kritik, kita siap diskusi dialog. Nah ini, selagi siap, ayo diobrolkan apa sih kekurangannya. Ini adalah upaya manusia, ijtihadnya manusia, tentu ada kekurangannya. Ini bukan nabi, di sini nggak ada nabi. Makanya Habibana Rizik tadi sudah sangat tepat membuka, ayo kritik. Tapi mengkritik itu adalah dengan sesungguhnya menginginkan sebuah kebaikan, bukan membuat berita yang merugikan. Kalau sebuah perjuangan itu digembosi atau dirusak, yang rugi umat semuanya. Maka ini harus kita fahami semua. Nah, kemudian setelah itu, baik, kita kembali ke dalam sebuah perkumpulan perjuangan ini. Kami tidak menjadi siapa-siapa. Kami hanya mungkin sebagailah tukang kebun saja, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ini sebuah istana yang indah dengan bunga-bunga, pohon-pohon. Kami punya tugas lah melihat, oh itu ranting itu kok warna indah, saya akan pangkas. Sedikit saja, saya bagian-bagian semacam itu. Maka ini mungkin kritik ke dalam kepada pejuang-pejuang kemudian ini, karena yang serukan revolusi akhlak, maka kita harus juga mengedepankan akhlak, dan sudah alhamdulillah. Akan tapi mari kita tingkatkan. Meningkatkan akhlak harus. Selama ini jika kita sudah menganggap apa yang dilakukan adalah sesuai prosedur akhlak, maka yuk kita tingkatkan. Jadi yang akan kita tarik bukan orang yang bersama kita. Kita ingin menarik orang yang belum bersama kita. Yang segan kepada perjuangan ini bukan sekedar kawan, akan tapi benar lawan juga segan. Sehingga ada kekaguman sehingga mudah untuk mengikuti kita. Insyaallah. Program Kemuliaan ini. Maka kita perlu menjaga. Misalnya kita mungkin namanya kritik selalu ada. Beberapa waktu yang lalu kami selalu sampaikan, siapapun ingin berjuang dengan Habibana Rizik hendaknya harus mendengar komando-komando beliau. Jangan sampai di bawah sana ada keluar statement atau apapun yang malah mencoreng sebuah perjuangan. Ini yang kami selalu wanti-wanti, bukan dengan urusan dengan perjuangan ini dimanapun. Kadang ada satu gerakan yang terlalu bersamaan sehingga offset, keluar jalur. Ini ada. Maka disinilah kita harus benar-benar memperhatikan supaya sebuah perjuangan yang mulia ini tidak akan tercoreng oleh apapun. Nah ini dalam hal ini, Masya Allah, kita sudah ada. Kalau orang ingin berjuang menyempurnakan akhlak sebagai mengemban tugasnya Nabi menyempurnakan akhlak, tentu musuhnya adalah yang tidak senang dengan akhlak. Maka dari itu kita itu punya kawan dan sudah ada yang menjadi lawan. Maka hendaknya kita itu yang kawan tetap kita jadikan kawan, kita jaga. Bagaimana yang lawan bisa menjadi kawan kita. Maka termasuk di dalam memberikan reaksi kepada sebuah kritikan atau bahkan mungkin cacian, celaan dari luar sana, kita maklumi karena mereka belum memahami revolusi akhlak. Maka jika ada reaksi yang tidak berakhlak, gimana kita menyikapi mereka dengan akhlak sehingga dia yang tidak berakhlak merasa malu sehingga esok hari menjadi berakhlak. Betul Bu ya. Ini yang sangat hari ini penting, ada yang perlu demo depan Bu. Nah ini bahkan seandainya sepahit apapun misalnya kita keras memang tegas, tapi tegas pun seandainya kita bisa melaksanakan ketegasan. Ibaratnya tadi ada orang memangkas benalu, itu adalah benar. Cuman yang namanya manusia kadang semangat berlebihan sehingga kadang ada dahan yang bagus yang terpangkas. Gimana di dalam kita menjalankan tugas menyempurnakan akhlak ini sebisa mungkin tidak ada dahan bagus yang terpangkas. Ini sebisa mungkin. Dan sehingga nanti kita inginnya rindu, kami berkumpul dengan selama ini berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang alhamdulillah telah mendukung perjuangan kemuliaan. Tapi di satu sisi diuji dengan ketidaksenangan. Kita ingin perhatikan kenapa kok kamu tidak senang dan sebagainya. Ternyata memang di sana ada hamba Allah yang suka mengadu domba, akan menyebarkan informasi kepada hamba-hamba yang sangat sederhana dalam berpikirnya, orang polos sehingga tertanam kebencian di hati mereka. Amin. Nah kita ingin kunci bagaimana agar mereka tuh nggak bisa menyebarkan berita-berita ini, termasuk tutur kata kita, ucapan kita, statement kita, apapun reaksi kita itu. Gimana kalau kita membuat reaksi kita rubah? Alhamdulillah, ya, memang ada keras, tapi keras kan tidak harus misalnya keras. Alhamdulillah, kita perhatikan, makanya kita selalu sampaikan. Coba dengar sempurna ceramah para ulama-ulama yang dianggap keras. Keras ada pada tempatnya. Hanya kadang-kadang hamba Allah itu yang memang senang kehancuran di negeri ini,
dia akan mengambil satu potongan lalu dihadirkan sehingga menjadi orang menduga bahwasanya itulah omongan semuanya. Naudzubillah. Sehingga menganggap ini adalah seorang garis keras orang ini. Nah ini pertama kita sudah di dalam diri hamba-hamba Allah ini sudah ada namanya suudzon. Kemudian dari sisi kita kata Imam Ali, kalau ada orang berprasangka buruk kepada kita, fala yalumanna illa an nafsi. Artinya karena ini adalah kesempatan revolusi akhlak ini tujuan yang dinanti-nanti oleh semuanya. Dan harapan kami adalah ini sukses dan berhasil dan berhasil semuanya dan sampai Masya Allah terjalin. Makanya yang akan bergabung nanti harapan kami semoga dari Pak Presidennya juga mendengar, menteri-menteri yang dengar, semuanya mendengar, bergabung dengan ini. Amin. Makanya ini termasuk 10 menit saja. Barangkali ada saat ini yang menduga yang diundang 100 orang. Mana yang lainnya tidak? Yang tidak datang mungkin banyak udzur. Tidak usah kita mengatakan, itu musuh kita, itu beda dengan kita. Ini cuma bentuk mudahnya kita terbawa kepada prasangka buruk. Banyak yang rindu datang, tapi tidak bisa datang. Akan tapi inilah, mari kita semuanya dukung siapapun. Perjuangan semacam ini, perjuangan yang kita nanti-nanti. Ya siapa yang bisa membawa orang yang sebanyak ini kecuali karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi Habibana Rizik berat. Dengan berat, tidak gampang. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya, alhamdulillah Allah sudah memilih beliaunya. Kalau kita yang dipilih mungkin ya kelabaan berat anak. Kami sudah dipilih, tinggal kita mendukung bagaimana perjuangan ini akan semakin sempurna. Dan alhamdulillah bergabung di sini bermacam-macam, masya Allah, bermacam-macam. Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa harapan kita garis bawahi adalah semua yang perjuangan ini adalah bagaimana kita yang sudah cantik di dalam berjuang ini mempercantik lagi agar apa? Agar mereka yang semula berprasangka buruk berubah menjadi prasangka baik sehingga kawan kita semakin banyak. Kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan. Akan tapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita sehingga kita di dalam berjuang lebih mudah. Sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu aksi atau apapun, akan tapi mereka akan berkompak mendukung revolusi akhlak ini. Ini mungkin yang kami sampaikan dan mohon maaf. Ini kesempatan bagi kami untuk bisa minta doa kepada para pejuang-pejuang ini. Anda setiap saat, siang, malam, pikiran Anda, tenaga Anda, harta Anda adalah perjuangan. Mohon maaf ini. Semoga ini adalah insya Allah doa-doanya dikabul. Dan mohon ada satu pesan silaturahmi paling penting sekali. Jadi kalau bisa, subhanallah, dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah kami dengar dari ormas-ormas apapun, ayo kita sapa, kita datangi dengan baik, dan juga siapapun yang bersama kita, jangan ada yang menanamkan kebencian dengan ormas apapun. Kalau ada pelaku-pelaku yang nggak baik itu per orang manusianya, dan orang per orang itu kita lupakan saja. Jangan banyak kita fokus kepada orang tersebut. Kita masih banyak program, kerjaan kita banyak. Artinya gini, yuk kita fokus kepada tujuan sama program. Sudahlah, jangan kita mudah memberikan reaksi kepada kritikan. Ibaratnya begini, kalau kita ingin berjalan ke sebuah tempat, kita hanya butuh waktu 2 menit. Kalau kita fokus dengan program kita ini sampai tujuan, maka kalau kita langsung akan cepat sampai. Tapi kalau kita gampang menoleh kiri kanan, ini itu akan sampai. Masya Allah. Nah, Insya Allah mohon maaf ini. Habibana Rizik mohon maaf dan semuanya. Dan kami mohon didoakan selalu. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Masih banyak yang lain kami ingin mendengar. Semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan pandang mereka dengan kasih sayang semuanya. Mohon maaf mendoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita garis bawahi tadi Buya bilang Habibana Habib Rizik yang terpilih. Allahu Akbar. Itulah yang kita garis bawahi dari kesimpulan apa yang Buya Yahya sampaikan. Teman-teman sekalian, yang Habib Anda sampaikan, revolusi akhlak adalah implementasi dan aplikasi dari sila-sila Pancasila. Banyak para ahli di sini yang ingin saya sapa lebih dulu tadi sebagaimana saya sampaikan, dan juga orang pertama hadir di ruangan ini, ya, seorang pakar hukum yang sangat berbahaya juga bagi Indonesia. Saking baiknya, Pak Profesor Dr. Refli Harun. Tes hidup ya. Terima kasih Babe Haikal yang saya undang di channel YouTube saya tapi tidak mau datang sudah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Terus terang saja, ini baru pertama kali saya datang ke reuni 212. Tadinya saya berharap bahwa saya bisa datang di Monas
Ternyata apa boleh buat harus dilakukan secara virtual. Itu yang pertama. Berikutnya saya ingin menyinggung satu hal mengenai tugas negara ya, state duty. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa negara ini didirikan, kan kita bisa biasanya membuka pembukaan undang-undang dasar ya. Salah satunya adalah negara ini didirikan karena kita ingin dicerdaskan, kita ingin dimakmurkan, disejahterakan ya, dan kita juga ingin dilindungi. Jadi merdeka itu kalau kita punya perasaan nyaman. Kalau saya sama Rocky Gerung mengkritik dan merasa tidak nyaman, itu namanya tujuan negara belum terimplementasi dengan baik ya, belum terwujud dengan baik. Nah, tugas itu, state duty seperti itu sebenarnya tugas penguasa, tugas pemerintah. Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Dan itu tugas itu adalah diberikan kepada mereka yang diberikan kekuasaan atau amanah. Dan dalam konteks Indonesia adalah elected official, mereka-mereka yang dipilih melalui pemilihan umum. Mudah-mudahan revolusi akhlak bisa membuat pemilihan umum kita yang sejak zaman reformasi masih kurang dan curang, begitu kira ya. Saya selalu mengatakan begitu, masih banyak kekurangan dan masih banyak kecurangan, itu bisa lebih baik tahun-tahun ke depan, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat secara genuine, betul-betul berdasarkan hasil pemilihan umum yang accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tugas negara tersebut ya, dalam masa ke masa kadang-kadang kan bisa jadi penguasa atau pemerintah lalai, tidak menjalankan kewajiban kenegaraannya secara benar, secara lurus, tidak menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi, untuk mencerdaskan. Karena itulah kemudian rakyat yang harusnya menjadi objek dari pencerdasan, perlindungan, dan pensejahteraan tersebut ya harus juga berpartisipasi dalam segenap lini, dalam segenap fungsinya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Jadi saya, Bang Rocky dan lain sebagainya menjalankan amanat itu misalnya dengan melontarkan kritik-kritik yang kadang-kadang keras gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terkena undang-undang ITE kan begitu. Kenapa? Karena kita terus-menerus ingin mengingatkan kepada pemerintah agar mereka menjalankan fungsinya, menjalankan kewajibannya. Dan kalau fungsi dan kewajiban itu dijalankan secara baik, maka cita-cita kita untuk menuju masyarakat adil dan makmur ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tercapai. Dan itu memang benar apa yang dikatakan di dalam sila-sila Pancasila, bahwa sesungguhnya kita menuju itu, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan, instead of kita mewujudkan sebuah negara kesejahteraan, welfare state, saya lebih suka mengatakan bahwa kita menuju negara keadilan, the social justice state. Karena itu jauh lebih hakiki bagi saya ya, yang melihatnya dalam perspektif hukum tata negara. Sejahtera itu orang dikasih makan, minum cukup. Tapi adil itu piramida tertinggi. Ada perasaan yang diperlakukan secara baik, diperlakukan secara adil. Sehingga orang kemudian merasa bahwa ada gunanya saya bernegara, ada gunanya kita merdeka tahun 45, karena pemerintah penguasa yang datang setelah kita berada di gerbang kemerdekaan itu adalah penguasa yang melindungi kita. Ada unsur bahagia nggak di situ? Kenapa? Tadi kan unsur sejahtera. Bahagia perlu nggak? The social justice state itu justru di situ sejahtera dan bahagia, lahir dan batin. Oke. Jadi kalau sejahtera saja orang mungkin dimensinya batin saja. Dimensinya lahir saja. Tapi the social justice state dimensinya lahir dan batin. Itu terjemahan saya sendiri yang ngarang sesungguhnya. Yang Bung Refli katakan itu ada dalilnya. Sejahtera itu aman dari rasa lapar dan bahagia itu aman dari rasa takut.
Dan itulah konsep at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, itu saya serahkan kepada ahlinya. Saya bicara the social justice state, karena itulah tugas kita sebagai warga negara terus mengingatkan pemerintah agar dia melaksanakan tugasnya dengan segala konsekuensi yang barangkali akan kita hadapi. Tapi mudah-mudahan pemerintahan apapun, entah pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang akan datang berikutnya, itu betul-betul memperhatikan bahwa tujuan kita bernegara bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk dimiskinkan, ya, bukan untuk dibodohi, tetapi untuk dilindungi, untuk disejahterakan, dan untuk dicerdaskan. Mantap. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para pemirsa susah disimpulkan. Ini semuanya tokoh dan semuanya daging gitu loh. Dan mumpung lagi bicara soal urusan kesejahteraan, yang hadir ada pakar ekonomi. Pakar ekonomi yang banyak menjadi saksi rahasia negara. Nah, ya. Dan juga statementnya sangat ditakuti. Mohon izin dengan keterbatasan waktu, izinkan saya mengelola waktu agar bijak, gitu ya. Ada Bung Iksanuddin Nursi, silahkan. Revolusi akhlak untuk ekonomi bagaimana, Bang? Silahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak itu berisi 5 hal. Yang pertama, dia membebaskan satu bangsa, satu masyarakat, satu keluarga, bahkan satu individu dari ketertindasan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketertindasan. Yang kedua, membebaskan diri dari kebodohan atau bangsa dari kebodohan. Yang ketiga, membebaskan diri dari kemiskinan atau bangsa dari kemiskinan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketimpangan. Yang paling akhir, membebaskan diri dari kehinaan. Kehinaan. Nah, kalau tugasnya revolusi akhlak itu seperti itu, maka secara ekonomi tugas utamanya adalah dia menolak keserakahan. Tidak ada perekonomian yang bersifat eksploratif, eksploitatif itu dilakukan. Tapi kan sekarang ada, Bang Ihsan. Nah, itu berarti belum selesai. Keserakahan itu terus merajalela, itu berarti seperti kita lihat dalam kenyataan, dia tidak mengangkat harkat martabat manusia. Sebenarnya ingin penutup jawaban itu tuh. Tanah Betawi aja udah habis gimana? Yang kedua, dia harus menegakkan kejujuran. Ekonomi itu harus jujur. Ketika tidak jujur, maka akan menikmati yang namanya rezeki yang tidak halal. Yang ketiga, baru yang disebut oleh Habib tadi, Habib Rizik, anti riba. Yang keempat, ini menarik di sini. Dia berarti memberi, dia berarti berbagi, dia berarti peduli. Itu yang namanya revolusi akhlak dalam perekonomian. Yang kelima, ini sama dengan Habib Rizik, tapi saya mulai dengan silaturahim. Revolusi akhlak dalam perekonomian itu mensyaratkan silaturahim. Baru berwujud sebagai yang namanya uhuwah. Baik dalam perspektif tadi, Islamiyah atau Watoniyah posisinya. Nah, sebagai penutup supaya semua dapat posisinya. Mantap. Revolusi akhlak dalam secara keseluruhan, yang pertama sekali adalah kalau dia berpangkat, dia harus terhormat. Yang pertama, berpangkat harus terhormat. Nah. Yang kedua, kalau dia menjabat, dia harus bermartabat. Yang ketiga yang paling penting, kalau dia beramanat, maka dia jujur berharkat, dia jujur berderajat. Jika tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka benarlah pernyataan, ini sebenarnya pernyataan Habib Rizik tentang revolusi akhlak sudah dimulai pada 4 Juli 2017. Yang orang lupa adalah ketika Habib Rizik menyatakan pertama kali di Yaman, posisinya bahwa diperlukan rekonsiliasi dan revolusi. Cuma waktu itu adalah revolusi damai. Nah, ketika disampaikan pada posisi revolusi akhlak, maka dia sebenarnya meminta 3 hal tadi. Berpangkat, tapi terhormat, menjabat, bermartabat, beramanat, dia jujur, berharkat, dan berderajat. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya bilang, ini daging semua. Saya nggak bisa menyimpulkan. Dan semua pemirsa, ini semua kita catat, kita rekam, kita bukukan, dan akan kita bagikan ke seluruh Indonesia. Karena ini adalah sebuah pilar, sebuah pondasi, sebuah modal untuk sampai akan masa yang akan datang.